Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dari Bapak Presiden Prabowo dalam acara yang digelar oleh Muslimat NU ya, belum lama ini ya, mungkin baru sekitar 2 atau 3 hari kemarin ya. Jadi banyak hal yang menarik dalam pidato Bapak Presiden Prabowo tersebut, diantaranya yaitu pidato Bapak Presiden Prabowo yang sepertinya bisa kita maknai diarahkan untuk kelompok-kelompok yang suka memecah belah, ya. Kelompok yang berusaha memisahkan antara Pak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Ya kita tentu bisa menerka ya siapa kelompok tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah kelompoknya Begundal Rizik Syihab ya. Nah, seperti apa pidato dari Bapak Prabowo tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Namun sebelumnya lebih baik akan saya sampaikan dulu bagaimana celotehan atau koar-koarnya Rizik Syihab yang menyangkut upaya kelompok mereka untuk memecah belah antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ya. Kita saksikan dulu celotehan dari Begundal Rizik Syihab. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat kepengadilan. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi Rizik Syihab ini beserta gerombolannya itu yaitu FPI ya, dan kroni-kroninya. Apa yang melatar belakangi mereka itu dendam kusumat dengan Bapak Presiden Jokowi ya, atau mantan presiden kita Bapak Jokowi ya. Itu kalau saya melihat itu yang utama, yang pertama itu karena Bapak Jokowi lah yang telah berani mengambil sikap untuk membubarkan Ormas FPI. Itu yang utama yang melatar belakangi ini Begundal Rizik Syihab beserta gerombolannya itu dendam kusumat dengan Bapak Jokowi. Jadi berusaha mencari-cari, memfitnah, memframing Bapak Jokowi dan keluarga, termasuk tadi ada pupu papa itu kan framingan fitnahan dari kelompok mereka yang mereka itu sama sekali tidak akan bisa membuktikan kebenarannya. Ya, itu jadi ini dendam kusumat ini. Dari provokasi atau koar-koarnya Rizik Syihab ini mengajak kita rakyat Indonesia ini untuk tidak mensyukuri akan apapun yang terjadi di bangsa kita. Paling tidak kalau kita mau mengingat ya, Orde Baru itu kan belum lama. Orde Baru itu kan baru kemarin. Orang bilang apa-apa murah, tapi faktanya kita tidak bisa punya keinginan apa-apa karena tidak ada kemampuan untuk mencapainya. Kita bisa makan sehari 2 kali aja waktu Orba itu sudah bisa dibilang itu sudah hidup layak ya. Karena banyak sekali rakyat Indonesia waktu itu yang masih kemampuannya sangat minim untuk makan nasi sehari 2 kali, itu masih banyak yang belum bisa waktu Orde Baru itu. Saya masih ingat betul itu. Jadi waktu itu orang berpikir singkat itu apa-apa murah. Tapi sebetulnya apa-apa mahal. Karena apa-apa serba tidak terjangkau. Nah sekarang semahal apapun ya kebutuhan hidup kita, faktanya banyak kebutuhan yang sudah terkategorikan bukan primer, ya sekunder atau bahkan tersier, itu bisa kita penuhi
paling tidak kebutuhan primer itu untuk zaman sekarang ya, secara umum ini ya, ini sudah mudah kebutuhan primernya. Nah kalau untuk kebutuhan sekunder atau bahkan yang tersier itu kan tergantung dari bagaimana kita berusaha mensyukuri apa tidak dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk keadaan bangsa kita. Nah kalau bicara kekurangan pemerintahan itu selalu pasti ada saja kekurangan ya. Tapi paling tidak 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi itu menurut saya pribadi itu sudah jelas suatu kerja keras dari Bapak Jokowi beserta kabinetnya ya. Nah apalagi sekarang kalau kita melihat pemerintahan Bapak Prabowo ini walaupun baru saja, tetapi saya atau banyak dari kita itu menyimpulkan bahwa Bapak Prabowo ini walaupun baru saja menjabat menjadi presiden negara kita, bisa kita simpulkan bahwa beliau ini memberi harapan besar kepada rakyat Indonesia. Dan harapan itu sangat logis jika kita melihat kapasitas dari Bapak Prabowo yang banyak sekali kelebihannya ya. Ya mestinya walaupun begitu pasti saja ada kekurangannya ya. Itu sudah merupakan suatu keniscayaan, bahkan wajib manusia itu punya kekurangan, bahkan banyak kekurangan. Tetapi terlepas dari itu, Bapak Jokowi ataupun Bapak Prabowo ini terlihat sosok-sosok pemimpin yang peduli dengan bangsa ini, yang keikhlasannya bisa kita rasakan ya kalau kita memakai hati. Nah dari situlah maka kita atau mungkin mayoritas rakyat di Indonesia ini menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo agar membenahi segala kekurangan yang ada di negara kita ya, terutama menyangkut masalah sistem pemerintahan yang di mana-mana juga masih banyak kekurangan-kekurangannya. Nah seperti apa pidato Bapak Prabowo yang bisa kita simpulkan nanti bahwa pidato tersebut ditujukan untuk kelompoknya Rizik Syihab ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun di Veda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Jadi Bapak Prabowo ini ya, kalau saya pribadi melihatnya ya, itu mempunyai banyak kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh presiden sebelumnya. Di antaranya Bapak Prabowo menurut saya ini untuk peduli dengan bangsa ini, untuk membangun bangsa ini. Beliau mempunyai relasi baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Artinya relasi untuk menggalang kekuatan demi memperbaiki bangsa kita. Beliau mempunyai kapasitas untuk itu. Karena beliau seorang sosok militer yang mempunyai pangkat tinggi ya. Tentu beliau juga pasti punya ketegasan untuk menindaklanjuti hal-hal yang tidak sesuai dengan kepemimpinan beliau. Beliau juga jelas secara materi beliau itu kaya. Tentu beliau dengan umur beliau dan kekayaan beliau itu, beliau tidak mungkin lagi untuk menginginkan keuntungan materi dalam posisinya sebagai presiden di Republik Indonesia. Berikutnya Bapak Prabowo itu juga mempunyai kecerdasan yang kita semua tahu ternyata kecerdasannya selama ini mungkin dalam tanda kutip agak beliau sembunyikan ya. Saya melihat kecerdasan beliau yang menurut saya itu terbilang tidak biasa-biasa saja atau sangat cerdas itu pada waktu beliau pidato pelantikan beliau menjadi presiden itu ya. Saya melihat kecerdasan Bapak Prabowo di situ. Dalam pidato beliau yang panjang lebar itu banyak sekali isi-isi daging di dalamnya dan beliau berpidato itu dengan lancar dan percaya diri. Bahkan diantaranya beliau itu bisa mengabsen semua delegasi dari luar negeri yang menghadiri pelantikan beliau itu dengan lancar dan benar-benar hafal di luar kepala. Ya tanpa teks itu.
Saya sendiri melihat pidato seorang presidennya seperti itu, ya baru sekali ini. Baru dimiliki oleh Bapak Prabowo ini. Nah, ini menunjukkan suatu kecerdasan yang luar biasa ya Bapak Prabowo ini. Jadi untuk menjadi presiden di negara kita, Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo ini punya banyak kelebihan. Sehingga jika kita masyarakat atau rakyat Indonesia ini menaruh harapan besar akan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini, suatu hal yang sangat-sangat logis dan masuk akal. Kita wajib mendukung tentunya ya, pemerintahan yang terpilih, presiden yang terpilih itu kita wajib mendukung. Apalagi jika kita melihat indikasi-indikasi akan keikhlasan beliau menjadi pemimpin di bangsa kita. Tentu kita tidak sekedar mendukung, tapi kita berusaha mendoakan kesehatan, keselamatan beliau ya, agar beliau diberi kemudahan, kelancaran dalam memimpin negara Republik Indonesia ini. Nah, dari pidato beliau tadi yang saya simpulkan itu menyinggung begundal Rizik Syihab ini. Di antaranya ini kan tentang masalah ada kelompok atau ada pihak-pihak yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Kalau Bapak Prabowo menjawab seperti itu, bahwa beliau itu mengakui belajar politik dari Bapak Jokowi ya. Tentunya tidak hanya dari Bapak Jokowi saja, pastinya beliau belajar dari banyak orang pastinya ya Bapak Prabowo ini. Nah, di situ menunjukkan Bapak Prabowo ini seorang yang tahu andap asor, walaupun beliau ini sebagai presiden ya. Menunjukkan beliau walaupun presiden itu tetap mempunyai akhlak, tetap mempunyai adab kepada mantan presiden. Beliau menganggap sebagai guru dalam hal politik ya. Nah, di samping itu Bapak Prabowo tadi juga menyinggung tentang politik Belanda, divided et impera tadi ya. Itu berarti kita bisa simpulkan bahwa jika memang yang dimaksud Bapak Prabowo, orang atau pihak yang ingin memisahkan Bapak Prabowo dengan Jokowi itu adalah Rizik Syihab dan gerombolannya, maka jelas pasti yang dimaksud politik divided et impera itu adalah yang mereka pakai itu. Yang Rizik Syihab pakai dan para gerombolannya ya, itu memang memecah belah. Dan mereka biasa, mereka yang memecah belah, tapi teriak-teriak orang lain atau pihak lain yang memecah belah. Seperti halnya biasa kelompok Rizik Syihab ini teriak-teriak PKI, bahkan membakar bendera PKI itu tahun 2019 itu sering kali ya, tapi tidak pernah dia tunjukkan dari mana dia dapat bendera itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bendera itu kelompok mereka sendiri yang bikin, yang buat, lalu mereka bakar untuk memframing seolah-olah PKI lah ancaman saat itu. Padahal PKI itu gembong-gembongnya itu adalah Habib Alawi. Contoh DN Aidit itu marga Alawi. Walaupun Robito Alawiyah itu mengingkarinya, tapi faktanya masih ada adiknya juga, adiknya Aidit itu yang mengakui bahwa mereka itu Alawi. Terus Muso, marganya itu Barokbah ya. Itu juga Alawi itu. Habib juga. Terus ada di Sumatera atau mana itu, Fakhrul Barokbah itu juga KB Alawi. Jadi pentolan-pentolan PKI itu sebetulnya adalah KB Alawi. Nah, sekarang si Rizik Syihab dan kelompoknya itu teriak-teriak PKI terus ya, mengambing hitamkan PKI. Jadi itulah politik dari kelompok begundal KB Alawi ini. Politik divided et impera itu warisan dari juragan mereka, yaitu penjajah Belanda. Mereka pakai politik dari juragan mereka. Begitu juga sekarang yang menjadi jongos-jongosnya Habib Alawi ini menyangkut polemik nasab. Ini jongos-jongos Habib ini juga memakai politik itu. Mereka berusaha memframing, menciptakan opini-opini yang memfitnah, yang mengada-ada, menuduh pihak dari kelompok Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani itu sebagai pemecah belah umat. Ya, tapi ya namanya suatu kebenaran itu tidak akan bisa selamanya disembunyikan. Begitu juga namanya kejahatan ya. Itu ibarat asap, itu kan nggak mungkin bisa disembunyikan. Akhirnya dari sedikit-sedikit ya terbongkar juga. Dalam waktu 2 tahun lebih ya, kejahatan kelompok Habib Alawi ini sudah mulai menyebar di masyarakat beritanya, isunya ya. Jadi sudah menjadi trending topik sampai saat ini. Nah, ini pesan untuk begundal Rizik Syihab ini ya. Ente jangan keluar-keluar lagi ya. Ini udah jelas kan bahwa Bapak Prabowo ini nggak mau dipecah belah, nggak mau dipisahkan dengan Bapak Jokowi. Bahkan beliau menganggap Bapak Jokowi itu guru dalam hal politik beliau ya. Jadi jangan sekali lagi ente berusaha memecah belah siapapun.
termasuk memecah belah antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Jangan lagi ente berusaha mengadu domba, memfitnah, memframing. Ya, kalau itu masih ente lakukan, yo jangan harap ya. Saya yakin pasti ente nanti dilibas sama Bapak Prabowo. Saya yakin, ya, Rizik, Pemuda Rizik dan kelompoknya. Silahkan kalau kalian nggak mengindahkan sindiran dari Bapak Prabowo. Tapi lihat saja nanti. Kalau kalian masih teruskan aja itu, kelakuan kaliannya seperti itu. Menebar kebencian, membuat rakyat Indonesia gerah. Ya, kalau itu masih kalian teruskan saja, kalian pasti akan dilibas oleh Bapak Prabowo. Lihat saja. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.